Sugondo Makmur resmi jabat Sekda Gorontalo. Momen sakral di Gedung Kasmat Lahai jadi babak baru birokrasi daerah. Hari Selasa pagi, 5 Agustus 2025, menjadi hari bersejarah bagi Sugondo Makmur. Ia resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo oleh Bupati Sofyan Puhi, dalam prosesi khidmat yang digelar di Gedung Kasmat Lahai, Limboto. Karpet merah terbentang rapi, menandai momen sakral dan penuh kehormatan. Dengan jas hitam dan dasi merah, Sugondo berdiri tegap di hadapan rohaniwan, mengucap sumpah jabatan dengan ekspresi mantap. Bupati Gorontalo secara langsung menegaskan pelantikannya, menggantikan posisi Trizal Entengo yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda. Dalam sambutannya, Bupati Sofyan menekankan bahwa jabatan Sekda bukan hanya posisi struktural, melainkan amanah besar dalam pelayanan publik. Sekda diharapkan menjadi motor penggerak birokrasi dan penghubung antara kebijakan strategis dan pelaksanaannya di lapangan. Pelantikan ini turut disaksikan oleh jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, tokoh agama, serta puluhan ASN dari balkon atas yang memberikan tepuk tangan hangat usai pengambilan sumpah. Momen ini menjadi simbol harapan baru di tengah dinamika pemerintahan daerah. Sugondo Makmur, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Bone Bolango, dikenal sebagai birokrat berpengalaman. Dengan pelantikan ini, formasi pimpinan Pemkab Gorontalo kini lengkap. Ia diharapkan membawa semangat baru untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Soal pelantikan hari ini mungkin tanggapannya Pak? Ya, alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu oleh semua elemen masyarakat yang kurang lebih 19 kecamatan, 101 desa dan 15 kelurahan. Ya, penting adanya Sekda, karena memang roda pemerintahan harus kemudian dibarengi dengan pendamping bupati yakni Sekda. Nah, program-program hari ini ditunggu oleh masyarakat yang sempat disampaikan oleh bupati dan wakil bupati di masa kampanye. Maka alhamdulillah kita syukuri hari ini ditetapkan Sekda definitif. Pak, sosok Pak Sugondo sendiri di mata Bapak seperti apa sih? Ya kalau di mata kami ya, bukan di mata saya, tapi di mata kita semua, orangnya pasti sudah melalui seleksi-seleksi yang ada. Apalagi kemudian dari sekian banyak calon, hanya beliau yang bisa berarti bicara persoalan kualitasnya, intelektualnya, kecerdasannya, bahkan emosional kuisennya terukur semua. Dari awal Pak mendukung berarti ya? Oh enggak, karena ini bukan ranah kami. Kami ada lembaga tersendiri, tapi kemudian ini pilihan daripada pemerintah daerah. Ya, kami ingin ke depan kolaboratif yang baik antara pemerintah daerah melalui sekretaris daerah. Karena sekretaris daerah ini adalah ketua TAPD. Dan kami sebagai ketua badan anggaran yang ada di DPRD. Kami ingin kolaborasinya baik antara pemerintah. Selama ini kan dilihat oleh teman-teman media, kurang lebih 6 bulan pemerintahan Pak Sofyan dan Pak Tony, ya kita berkolaborasi baik. Pak, soal pelantikan hari ini mungkin sedikit tanggapannya Pak. Jadi alhamdulillah Pak Bupati telah melantik saya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, maka berarti mulai hari ini seterusnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah. Misalnya dalam persoalan membantu Bupati merumuskan kebijakan, kemudian tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, tata kelola kepegawaian, kemudian masalah perencanaan, dan kemudian koordinasi. Nah, ini saya sebagai sekretaris daerah membantu wujudkan itu untuk bisa menjawantahkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati Kabupaten Gorontalo. Pak, agenda prioritas pertama Pak? Agenda prioritas pertama adalah pada ini kita akan mengisi 7 kekosongan Salon 2 yang insya Allah secepatnya itu untuk melengkapi perangkat daerah. Yang kedua adalah dalam rangka mempersiapkan untuk APBD 2026. Nah, mulai dari KUA PBAS dan seterusnya. Ini harus kebut-kebutan. Insya Allah. Kemudian yang paling sangat mendesak ini adalah mensukseskan Hari Kemerdekaan, baik itu tim paskibraka-nya dan segalanya. Kemudian beberapa agenda nasional, peran Saka, saya kira ya. Pak, ada yang mempermasalahkan latar belakang Bapak yang pernah dipidana itu? Ya, itu adalah latar belakangnya itu adalah masalah pribadi, sifatnya pribadi. Ya, dalam masalah ya anunya adalah piring kira-kira seperti itu. Dan kalau memang di aturan kepegawaian itu tidak berdampak, kalau mungkin saya
Mungkin sejak dari dulu di 2014 itu sudah dipecat kan, ya. Tapi alhamdulillah. Jadi hari ini saya bagian dari yang sudah di secara karir dilantik oleh Bupati, karena itu bukan masalah yang sangat signifikan untuk menjadi persoalan sebagai karir ASN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.